bikin bubur, nanti gitu. Kalau enggak dia bahkan dia sering kayak korek sirupan begitu. Saya begitu. Tapi Iya. di itu bikin bubur enggak. Oh gitu. Saya. Ya jadi itu kalau itu namanya makanan kamu itu ya? Ya. Buhur itu untuk memanggil kamu atau bagaimana? Para leluhur yang siang Oh, jadi para hodam-hodam leluhur. datang ke sini. Oh, para leluhurnya tuh diundangnya melalui buhur, wewangian gitu. Oh, gitu. Namanya Jadi untuk memanggil ataupun menghadirkan. Itu yang datang itu keilmuan apa hodam keilmuan atau roh dan sukmanya yang pada datang itu. dan keilmuan karena semua ada silsilahnya. Oh, jin-jin korinnya yang mendampingi leluhur itu pada datang. Oh gitu ya para penonton pemirsa kita, kalau kita membakar kemenyan ataupun buhur atau apa itu mereka itu datang bangsa-bangsa hodam-hodam leluhur kita, dan bahkan jin korinnya pun yang suka mendampingi beliau itu datang gitu karena tahu bahwa itu anak cucunya gitu. Dan kalau yang fasik yang belum Islam bisa untuk menyimpangkan kita, menyesatkan kita. Jadi kita percaya sama mereka gitu, padahal itu bukan asli leluhur kita, itu cuma sekedar jin korin ataupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Sapu Jagat, alhamdulillah pada waktu ini, pada hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami kedatangan saudara kita dari lumayan jauh ya, dari daerah Indramayu. Ya, beliau datang ke sini selain silaturahim dan ingin membersihkan diri dari energi-energi negatif yang suka mengganggu masuk ke dirinya untuk menghalang-halangi ibadahnya. Dan beliau tuh jika beribadah, sholat ataupun apapun itu suka tidak konsentrasi, tidak fokus. Jadi beliau ingin membersihkan agar fokus ibadahnya. Yang ditakutkan beliau punya perjalanan juga, perjalanan tentang spiritual, tentang hal-hal gaib. Jadi kita ingin mengungkap dengan seperti biasa, kita melakukan mediumisasi, cara untuk pengecekannya ataupun pembersihannya. Dan para sedulur semua yang sudah singgah berkenan menonton ke channel kami, ya mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kita ambil sisi baiknya, dibuang sisi buruknya. Jangan dipercaya 100%, karena bangsa gaib, jin fasik atau siluman itu suka berbohong, suka berdusta. Dan kita mulai ya, mediatornya Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin guru kami Sang Hyang Nurjainwana. Semua tubuh mediator ini terbentengi dengan pagar gaib, terbentengi dengan kelontong cahaya dari surga yang berlapis-lapis cahaya. Tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa menembus ke jasad mediator ini, ke tubuh mediator ini. Hanya saya yang saya masukkan saja. Allah, terbentengi semua itu, terkunci yang di dalam. Allah semua. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin guru kami Sang Hyang Nurjainwana. Hanya makhluk yang terkuat yang suka membuat ragu dan mengganggu
ibadah orang ataupun apapun itu jenisnya, hodam-hodam apapun itu jenisnya, yang terkuat, hanya yang terkuat yang ada di dalam jasad saudara kami ini, dengan izin kami tertarik, tersedot, terikat, tersedot. Allah masuk ke tubuh mediator, masuk, hanya badannya saja yang bisa bergerak, tidak bisa berontak, terikat kakinya, menempel ke bumi. Allah kami sang mana sinkron ke jasad mediator ini, tersinkron, bisa bahasa manusia, bisa bahasa manusia dengan jelas, bisa bahasa Indonesia dengan jelas, pita suaranya menyambung. Allah menyambung ke jasad ini, bisa bahasa manusia, bisa bahasa Indonesia dengan jelas. Allah Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, jika yang berbohong akan hancur, meledak. Jika berkata bohong, hancur yang pasang. Allah. Selamat siang. Assalamualaikum. Saya ingin mengetahui keberadaan sampean di jasad saudara kami ini. Kamu kenal benar gak ada yang di dalam tubuh ini masnya? Saja. Apa? Melindungi badan jiwanya dia. Oh. Enggak, itu sampean dari bangsa apa? Dari golongan apa? Bangsa jin. Sejak kapan kamu mengikuti jasad ini? Sejak remaja saya sudah menempati dia. Sejak remaja. Itu yang membuat Dia terus mencari keilmuan. sampean yang membuat tidak takut, membuat keberaniannya itu. Ya, saya yang melindungi dia sehingga dia berani menghadapi semua. Oh, sampean yang. Pelajarannya dia. Kamu dari mana? Dari asalnya, dari keilmuan khodam leluhurnya, kakeknya apa neneknya? Apa buyutnya? Leluhurnya. Dari leluhur. Ya. Keilmuan apa itu? Kamu mendorong ke sini, biar menuju ke sini. Tapi kan beliau juga sudah pernah itu ke sana ke sini juga. Hatinya dia baik. Untuk mencari yang lebih baik. Saya melindunginya. Tapi kamu bangsa jin sebenarnya ya tidak boleh seperti itu. Udah kamu, saya putuskanlah perjanjian dengan leluhurnya ya. Ya. Jangan. Tidak perlu, karena ada silsilah Silsilah keturunan apa? kakek buyutnya sudah mempunyai keturunan. Emang beliau keturunan dari kerajaan mana? Bisa mewarisi keilmuan itu dengan datang sendirinya. Dari kakeknya sudah ada. Oh, dari kakeknya pun sudah ada. Emang benar mas, kakeknya orang bisa gitu, orang sakti atau orang meninggal itu masih kecil soalnya. Oh nggak ngerti ya. Tapi dengar dari
ibu ataupun bapak gitu, Nah, kalau bapak cerita-ceritanya. ya kalau cerita sih belum pernah. Tapi kalau bapak saya iya. Kalaupun ini kadang-kadang dia mau bulan itu kan ada dia selesai baca bikin bubur, nanti gitu. Kalau enggak dia bahkan ini dia sering kayak orang kesurupan begitu. Bapak saya begitu. Tapi Iya. kalau di itu bikin bubur enggak. Oh gitu. Bapak saya Ya jadi itu kalau itu namanya makanan kamu itu ya? Ya. Buhur itu untuk memanggil kamu atau bagaimana? Para leluhur yang siang Oh, jadi para hodam-hodam leluhur. datang ke sini. Oh, para leluhurnya tuh diundangnya melalui buhur, wewangian gitu. Oh, gitu. Namanya Jadi untuk memanggil ataupun menghadirkan. Itu yang datang itu keilmuan apa hodam keilmuan atau roh dan sukmanya yang pada datang itu. dan keilmuan karena semua ada silsilahnya. Oh, jin-jin korinnya yang mendampingi leluhur itu pada datang. Oh gitu ya para penonton pemirsa kita, kalau kita membakar kemenyan ataupun buhur atau apa itu mereka itu datang bangsa-bangsa hodam-hodam leluhur kita, dan bahkan jin korinnya pun yang suka mendampingi beliau itu datang gitu karena tahu bahwa itu anak cucunya gitu. Dan kalau yang fasik yang belum Islam bisa untuk menyimpangkan kita, menyesatkan kita. Jadi kita percaya sama mereka gitu. Padahal itu bukan asli leluhur kita. Itu cuma sekedar jin korin ataupun jin-jin dari kodam keilmuannya. Jadi Putuskan saya dengan dia. oh tidak bisa ya, kamu tidak ada lagi hubungan dengan anak cucunya karena alamnya kan berbeda. Bangsa jin ya jin, bangsa manusia ya manusia. Masing-masing punya tugas masing-masing. Janjian kakeknya. Ya, saya putuskan kamu biar kembali ke alam jin, ke kerajaan jin. Jangan sampai kamu terus-menerus mengikuti anak cucunya mereka. Tidak bisa seperti itu, karena nanti akan mengganggu dan kamu bisa dipercayai dan bahkan diminta pertolongan oleh manusia-manusia itu yang anak cucunya dari leluhurnya. Itu tidak baik untuk umat kalau seperti itu. Nanti akan menyimpang. Bukannya percaya ke Allah sang penciptanya, tapi percaya meyakini kamu, meyakini bangsa jin. Jangan kau pasang di badan kamu itu. Jangan kau pasang. Kau terus mengasahnya. Ya tidak seperti itu nggak bisa. Tetap kami harus memutuskan dengan izin guru kami Sang Hyang Nucahewana. Semua perjanjian dengan leluhurnya saudara kami ini secara otomatis putus. Perjanjian dengan keilmuan leluhurnya putus, dan bangsa jin ini putus, tidak ada perjanjian lagi. Semuanya tertarik, semua buku perjanjiannya hancur. Allah, putus semua perjanjiannya. Semuanya tidak ada yang tertulis di dalam buku perjanjian juga. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putus semuanya. Kamu bangsa jin tidak bisa untuk harus terus menerus, karena yang punya jasad ini ingin lebih fokus ibadahnya. Tanpa ada kamu pun bisa, tanpa dibantu oleh kamu pun bangsa jin bisa. Jangan terus menerus mengikutinya. Sekarang sudah tidak ada perjanjian lagi dengan mereka, baik dengan cucunya. Kamu harus pulang ke
negara kamu sendiri, ke alam kamu sendiri, ya. Nih kalau kamu biar bisa saya antarkan, saya kasih tahu, saya kasih gambarannya. Dan izin guru kami Sang Hyang Wana bisa terlihat alam jin yang sebenarnya, terlihat kerajaan jin yang termegah yang di bangsa-bangsa jin yang lain. Terlihat jelas Allah. Tuh, nanti kamu ke situ. Tuh, itu bangsa kamu di sini pun banyak. Tapi kalau kamu pengen memisahkan diri untuk ke syiar dengan sendirinya, nanti kamu mendirikan kerajaan itu, di situ kerajaannya. Ini kamu rasakan nih, biar kamu sempurna, lihat jasad kamu dengan sebenarnya jasadnya Allah. Dengan izin guru kami Sang Hyang Nurjana Wana, makhluk ini, jin ini tertembak muslim, Allah, tertembak muslim, tertembak Islam, tapi NS. Dengan izin guru kami, terstempel lapan Allah di dadanya, di hatinya, terstempel lapan Allah di jidatnya, masuk ke dalam otak dan pikirannya, tembus Allah. Jasadnya kembali seperti semula, kembali wujudnya sebagai bangsa jin yang benar-benar terlihat dengan jelas wujud Allah. Tuh, kamu asli seperti itu, dan kamu itu karena tuh kontaminasi oleh keilmuan dari bangsa siluman, bangsa iblis yang kamu pelajari, yang kamu mendapatkan kesaktian itu untuk membantu leluhur saudara kami itu. Semua kekuatan, semua keilmuan sebenarnya itu semuanya milik Allah, dan bangsa jin dan manusia itu diciptakan untuk menghamba, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau seperti itu terus, ya? Ya, kalau kamu mau seperti itu terus dan kamu mau menjadi benar-benar masuk ke sana, ke kerajaan jin, kamu harus ada kuncinya, ada syaratnya, biar lebih sempurna, biar kamu mendapatkan keilmuan. Kamu ikutin kata-kata saya, ya, itu kuncinya. Itu nanti akan mendapatkan semuanya yang kamu inginkan, biar kamu nyaman, biar tidak ikut campur tentang urusan di dunia ini, urusan manusia. Jadi masing-masing sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Dia di alam jin, kami di sini di alam nyata, di alam dunia. Ikutin kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dengan diri kamu masuk Allah, masuk keilmuan dari Sang Hyang Nurjana, masuk tembus ke jasad jin ini, masuk lengkap, semuanya lengkap, apa yang dibutuhkannya oleh bangsa jin ini agar nyaman, agar tetap di bangsa jin, tidak mengganggu makhluk-makhluk yang lainnya, tidak mengganggu manusia di dunia ini. Terstempel lapad Allah di dadanya, terstempel lapad Allah di hatinya, masuk tembus ke dalam otak dan pikirannya Allah. Masuk keilmuannya, semuanya masuk, berubah, semakin sempurna semua jasadnya, keilmuannya, semua wujudnya Allah. Allah sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Semua lengkap menjadi muslim. Semua pakaiannya pakaian muslim. Apa yang dibutuhkannya semua nyata.
tidak akan habis sampai yaumil akhir. Semua apa yang dibutuhkan, makanannya, apapun itu, semua nyata. Allah aktif semua keilmuan-keilmuan dari Sang Hyang Nurjana untuk menghancurkan keilmuan-keilmuan sesat, mendorong semua, terdorong semua ke atas semuanya, terdorong, terikat semuanya keilmuan-keilmuan yang tidak bersanad, keilmuan-keilmuan sesatnya tertarik dengan izin guru kami Sang Hyang Nurjana. Allah kembali ke Lailatul Mahfud, kembali semuanya kepada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu kamu sudah sempurna masuk muslim. Sebagai jin muslim, kamu benar-benar mengamalkan itu keilmuan dari Sang Hyang Nurjana. Kamu untuk syiar di jalan Allah, baik di bangsa jin sendiri, bahkan saat ini masih di dunia nih, masih menempel di jasad mediator. Kamu pergunakan keilmuannya menarik bangsa-bangsa jin fasik, siluman, pasukan-pasukan kamu yang ada di dalam tubuh saudara kami ini. Ayo ditarik semuanya, jangan itu tersisa, biar menaik derajat di sisi Allah, naik tingkatan kamu, mendapatkan pahalanya. Ya, laksanakan tugasnya, deteksi semuanya, terlihat dengan jelas semuanya yang mengumpat-ngumpat, yang ada di sumsum tulang, yang di urat-urat nadinya, di otak, pikirannya, semuanya terlihat, yang menghalang-halangi hatinya untuk beribadah, terlihat semuanya yang membelenggu di dalam jasad ini, yang untuk semuanya tertarik. Bahkan yang menghalang-halangi rezekinya yang datang dari Allah, terkendala oleh mereka, semuanya ditarik. Energinya bertambah, energi Rasulullah masuk 10.000 triliun kali lipat. Allah bisa menarik semua ada di dalam tubuhnya. Yang mau masuk Islam, diislamkan semua pasukan-pasukanmu. Sudah dimuslimkan. Coba dideteksi lagi, biar lebih jelas yang ada di benda-bendanya, di tasbih aku di apa, takut ada penyusup. Kamu selama ini kan mengikuti jasad ini, cucunya. Kamu ditugaskan oleh leluhur, saat ini sudah putus perjanjiannya. Coba kamu di luar lingkup sehari-harinya, di tempat tinggalnya, kamu tahu bangsa-bangsa jin fasik ataupun siluman yang suka mengganggu keluarganya. Ditarik semuanya, dibayangkan, kamu bisa masuk langsung ke sana, tembus, tidak ada hijab kamu bangsa goib itu. Dari sini pun bisa kamu sedot, kamu ambil semua bangsa-bangsa jin fasik ataupun siluman yang ada di tempat tinggalnya, yang ada di anaknya, yang ada di saudara-saudaranya, lingkungan dia, tempat tinggal dia, biar tidak mengganggu untuk ibadah. Ditarik semuanya. Terus tertarik semuanya yang ada di rumah, semua 4 penjuru semuanya tertarik yang ada di tempat tinggalnya. Ada berupa apa di bawah rumahnya, di dalam tanah ataupun apa, tidak ada. Kalau banyak pusaka-pusaka peninggalannya yang untuk hinggap bangsa-bangsa kamu itu. Sudah saya tarik semua. Oh sudah, kamu berwujud goib. Di tembak Islam sudah. Anaknya nggak ini, alhamdulillah sehat mas. Ya, ya mudah-mudahan insya Allah
Jadi kamu tuh sebagai jin, ya kalau misalkan ingin membantu manusia tapi tidak boleh terus mengikuti dan mendorong ataupun ini mengarahkan, tidak. Itu kan kalau misalkan pengen membantu ya bantu aja dari kamu, dari sistem kamu di alam jin. Jangan masuk ke alam dunia, jangan masuk ke alam nyata, menghimbapi jasad-jasad manusia. Nantinya mereka akan percaya, akan meyakininya. Jadi akhirnya menyimpanglah kepercayaannya kepada kamu. Ya, nanti akan bersandar kepada bangsa kamu, bangsa jin, manusia itu. Jadi ya timbulnya menyimpang, tidak ke Sang Pencipta lagi, kepada Allah lagi. Ya, ya sudah. Semua bawa pasukan-pasukannya yang sudah dimuslimkan, yang sudah diislamkan. Dan kamu kembali masuk ke itu yang sudah disediakan itu yang tadi itu. Kerajaan termegah di bangsa jin. Kamu syiar fisabilillah, syiar di jalannya Allah. Kamu harus taat dan patuh. Ya. Ya, biar naik derajatnya, biar naik mendapatkan pahala terus menerus sampai yaumil akhir. Nanti kamu kumpulkan semua amal ibadahnya kamu, karena bangsa manusia dan bangsa jin itu ditakdirkan, diciptakan itu untuk menghamba kepada Tuhannya, kepada Sang Penciptanya. Ya sudah, kamu keluar secara baik-baik tanpa membawa ruh sukma yang di sekitar sini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya Allah. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kami sudah menjalankan syariat, menjalankan wasilah dengan cara kamilah di sini sebagai tim Sapu Jagat. Seperti biasa mediumisasi ya, diberikan kelancaran dan kemudahan, dan saudara kita mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi dalam aktivitas sehari-harinya, dan semuanya yang beliau lakukan di dunia ini setiap detiknya, setiap saatnya, setiap harinya hanya kepada Allah saja, dan nyaman dan fokus ibadahnya, mau menjalankan kewajibannya dan sunnahnya yang sudah ditetapkan. Kita sebagai umat muslim harus benar-benar menjurus kepada ke akhirat, karena kita kalau sudah condongnya ke akhirat, yakinnya ke akhirat, nanti dunia akan mengikuti, akan bersenambungan di situ. Jadi kita harus memperdalami, harus kita mengkaji dirinya lebih baik lagi, dan kita itu diciptakan oleh Allah itu mau kemana dan mau kita itu siapa, dan kita harus mengenali jati diri kita dan terus belajar terus seperti itu. Jadi kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Bangsa-bangsa jin fasik itu suka berkata bohong, jadi kita anggaplah sebagai hiburan, sebagai wawasan untuk menambah keteguhan hati kita, keimanan kita, jadi mempertebal iman kita. Ya, kami dari tim Sapu Jagat mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudara dimanapun berada yang sudah ikhlas dan ridho untuk mendukung channel kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.